Assalamualaikum, balik lagi bareng Nubi Gadget. Oke, di video kali ini saya akan ngebahas Infinix Note 12. Bukan VIP, juga bukan versi Helio G88 yang nggak masuk ke Indonesia. Jadi yang ini pakai MediaTek Helio G96. Dan internal storage-nya itu loh, 256 GB. Dua poin tadi, yaitu chipset dan tersedianya memori internal yang super luas, adalah alasan paling masuk akal untuk ngebeli HP ini. Dan mungkin Anda juga pengen tahu apakah fitur serta spek yang ditawarkan di Note 12 ini bisa menandingi seri Note 11 sebelumnya. Ya, kita unboxing dulu. Seperti yang kita ketahui, Infinix termasuk salah satu brand yang nggak pelit ngasih aksesoris di dalam dus HP-nya. Ada SIM ejector, undangan untuk join ke X Club-nya Infinix, kertas-kertas, terus ada softcase transparan yang kualitasnya cukup bagus, kemudian ada kabel Type-C, dan satu kepala charger yang memiliki output sebesar 33 watt. Nah, di sini ternyata anti-goresnya udah terpasang langsung dari pabrikan. Cakep nih, karena biasanya selalu dikasih terpisah, yang kadang bikin repot sih kalau nggak biasa pasang anti-gores sendiri. Terus, ngelihat bagian back cover dari Infinix Note 12 varian warna putihnya ini cukup unik. Di bagian atas kamera, sebagian permukaannya glossy mengkilap, sedangkan sisanya ke bawah punya finishing doff ala-ala metalik, berasa halus dan nggak mudah meninggalkan bekas sidik jari. Saya sengaja pilih warna ini karena udah lihat beberapa video dari reviewer lain, warna hitamnya kurang begitu menarik, jadi pilihan terbaiknya adalah warna putih yang disebut Infinix sebagai Snowfall. Nah, bagian yang menurut saya bikin HP ini kelihatan lebih premium ada di bagian frame dan bodinya yang tipis. Desainnya flat dan sekilas framenya ini seperti berbahan aluminium, padahal bukan ya. Finishingnya benar-benar bagus dan rapih, yang jujur bikin HP ini tuh makin kelihatan elegan. Penempatan tombol-tombolnya juga udah pas. Di sini ada tombol power yang sekalian merangkap sebagai fingerprint scanner. Cuma di bagian bawahnya nih untuk lubang jack audionya sedikit kurang ke atas ya, jadi kepotong di bagian lekukan framenya. Dan meskipun desain HP ini dari belakang udah kelihatan maksimal, tapi di bagian layar masih menerapkan desain water drop notch atau poni model tetesan air, yang entah kenapa Infinix pakai desain beginian sejak Note 11. Padahal di Note 8 dan 10 desain layar pansulnya udah keren loh. Tapi setidaknya jenis layarnya ini udah pakai AMOLED. Resolusinya Full HD Plus masih di 60Hz, dan kelihatannya sih kualitas panelnya mirip dengan yang dipakai di Note 11. Cuma di Note 12 ini rasanya punya kecerahan warna sedikit lebih cerah dan vibrant dengan sedikit efek green tint atau efek kehijauan kalau dilihat dari sisi samping. Nah, itu tadi untuk display. Kalau dari segi SoC atau chipsetnya di-upgrade dari sebelumnya Helio G88 di Note 11, sekarang di Note 12 ini pakai MediaTek Helio G96. Jelas di sini akan ada peningkatan performa yang lebih bagus, baik untuk pemakaian gaming maupun cuma sekedar dipakai sosmedan. Speaker di HP ini juga udah stereo loh. Baterainya juga udah cukup besar di 5000 mAh, sekaligus juga udah ngedukung fast charging 33 watt, dan dengan menggunakan charger bawaannya bisa ngisi baterai di HP ini dari 10-100% hanya membutuhkan waktu selama 1,5 jam. Oh ya, sebenarnya yang paling menarik dari Infinix Note 12 ini adalah tersedianya varian storage 256 GB dengan RAM sebesar 8 GB. So, bisa jadi ini HP dengan memori internal paling luas dengan harga termurah yang ada di pasaran saat ini. Plus masih bisa diekspansi lagi dengan tersedianya slot microSD. Tipe storage-nya pun udah pakai teknologi UFS, lebih kencang dan pastinya akan ikut mempengaruhi performa smartphone secara keseluruhan. Dikombinasikan dengan chipset Helio G96, RAM 8GB, multitasking di HP ini jadi berasa enteng banget. Ya, lebih enteng karena HP ini udah pakai Android 12 dengan antarmuka iOS terbaru versi 10.6. Kalau diinget-inget kayaknya sih nggak jauh beda dengan iOS 10 yang ada di Note 11. Cuma versi Android-nya aja yang sekarang pakai Android 12. Di iOS ini sebenarnya masih ada beberapa notif-notif masuk yang mengganggu, tapi bisa dinonaktifkan kok. Selain itu, aplikasi-aplikasi bloatware-nya juga bisa dengan mudah di-uninstall ataupun di-disable supaya sistemnya berasa lebih ringan lagi. Terakhir untuk kamera, Infinix Note 12 ini masih memiliki setup kamera yang sama dengan seri sebelumnya, yaitu kamera selfie sebesar 16 megapiksel plus LED flash. Terus di bagian belakang ada kamera utama 50 megapiksel dengan dua sensor kamera tambahan. Iya, nggak ada makro ataupun lensa ultrawide. Jadi hanya ada kamera utama yang sebenarnya udah cukup bagus.
Mirip-mirip lah hasilnya dengan 50 megapiksel di Note 11 ataupun Hot 11s. Rada lemah di dynamic range tapi cakep kalau foto di kondisi low light atau malam hari. Jadi di luar faktor chipset dan ukuran memori internal, kayaknya sih hanya itu aja upgrade yang menarik dibandingkan seri Note 11. Ya, yang udah pakai Note 11, terutama Note 11 NFC, mungkin nggak akan tertarik untuk upgrade ke seri Note 12. Tapi buat yang mau naik kelas dan nggak butuh fitur NFC, HP ini bisa kok dijadiin pilihan terbaik. Oke, ke depan saya akan pakai HP ini lebih lama lagi untuk video review jangka panjang berikutnya. So, biar nggak ketinggalan, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum.